Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua hajat cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di surat Al-Kafirun. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kemarin kita sudah sampai ayat ketiga ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Sekarang kita masuk ke tempat ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ini enggak ada spidol kayaknya. Apanya? Spidol. Ada enggak? Oh, ntar aku mau ada spidol. Wala ana abidum ma abadtum. Wa huruf artinya dan, la huruf nafi artinya tidak. Ana kata ganti atau dhamir artinya aku. Abidun ini isim fa'il namanya, itu maknanya sifat ya. Dari kata abada menyembah, kalau abidun berarti penyembah. Kita sampaikan isim fa'il itu bermakna sifat, berarti wala ana abidun, aku tak bisa disifati sebagai abid, sebagai seorang hamba. Ma abadtum, ma apa yang abadtum. Jazakallah khair. Pas. Wala ana abidun ma
abadtum. Nanti wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Dan tidaklah aku abidun menyembah, tapi menggunakan kata benda abidun ini berarti isim fa'il, sifat dia. Ma abadtum, ma apa yang abadtum kalian sembah. Jadi dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalau abid itu isim fa'il maknanya ini abidun dengan abidun namanya isim fa'il. Ya, sama-sama isim fa'il. Itu maknanya mudhari kalau isim fa'il itu. Jadi sedang, akan, atau istimrar, kebiasaan selalu. Berarti sedang menyembah, akan menyembah, atau selalu menyembah. Maknanya wala ana abidun berarti aku tidak sedang menyembah, tidak akan menyembah, dan tidak selalu menyembah. Sama, kalian juga tidak sedang menyembah, tidak akan menyembah, dan tidak selalu menyembah. Dan ini maknanya sifat. Jadi kemarin kita sampaikan, sekiranya pun misalnya orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Allah dengan model yang mereka tawarkan, jadi part time. Paruh waktu dia nyembah Allah, paruh waktu lain dia nyembah Lata, Uzza, Manat. Itu tak bisa disifati sebagai abid, sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena abid itu, hamba penyembah Allah itu, dia mesti khalis, memurnikan peribadatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa dicampur-campur. Ya. Kalau mencampur-campur itu bir petok jadinya. Bisa dicampur-campur. Ibadah itu nggak bisa dicampur-campur. Jadi mesti murni. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah syirik. Ya. Jadi kalau sebulan dia nyembah Allah, sebulan lagi dia nyembah berhala, nah itu nggak bisa disifati sebagai abid, sebagai abdun atau hamba Allah. Kemarin kita sampaikan betapa dahsyatnya makna Abdullah itu, karena secara term itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Abdun itu artinya budak, hamba sahaya, setengah manusia setengah hewan. Mereka diperjualbelikan, mohon maaf, halal disetubuhi. Itu abid, hamba ya, hamba sahaya atau budak kalau bahasa kitanya. Apa? PRT, TKW itu ada yang seperti apa sih? Iya, sebenarnya udah nggak ada perbudakan, sudah dihapuskan. Maka dalam agama kita itu atau Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Banyak sekali diat, terus tebusan-tebusan, kafarah itu bentuknya adalah membebaskan budak. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghapuskan perbudakan. Maka Islam sudah tidak lagi mengakui adanya perbudakan sekarang. Jadi kalau mohon maaf, misalnya pembantu rumah tangga yang di Arab itu udah statusnya udah bukan budak dan tidak boleh dianggap sebagai budak. Tapi kenapa ayat tentang budak masih ada dalam Al-Quran kalau budak itu sudah dihapus? Dulu ada syekh kami, beliau mengatakan menunjukkan bahwa nanti menjelang hari akhir itu akan terjadi peperangan lagi. Umat Islam itu akan menguasai dunia. Nah, mereka yang takluk di bawah kekuasaan Islam itu mereka akan jadi budak. Jadi ayat itu tetap akan ada sampai hari kiamat karena perbudakan nanti akan muncul lagi. Perbudakan bukan berarti umat Islam menjadikan manusia sebagai budak, tapi menunjukkan umat Islam menang, lalu mereka ditawan jadi budak, lalu setelah itu dimerdekakan, gitu maksudnya. Jadi ayat tentang itu masih ada. Nah, kita sampaikan kemarin kalau budak itu siapa yang menanggung makannya, keperluannya itu adalah majikannya. Tapi dengan catatan dia separuh hidupnya tidak punya kekuasaan secara mutlak. Jadi kalau kata majikannya kamu pergi, mau makan, kamu jangan makan, persis kayak binatang lah. Kayak misalnya ada andong, dokar, itu yang narik sebenarnya kan kuda.
Tapi yang dapat duit kusirnya. Bahkan misalnya mohon maaf, topeng monyet gitu. Yang nari-nari, joget-joget apa segala macam, monyetnya. Tapi kalau dapat duit, yang ngantongin orangnya masih tuannya. Nanti dia paling dibeliin pisang 1, 2 itu doang. Yang nyari duit sebenarnya dianya itu kan. Begitulah kira-kira gambaran abdun itu. Nah, maka orang-orang Arab gak mau dia. Masa saya harus menghambakan diri saya untuk Tuhan yang saya tidak kenal katanya. Atau saya mengorbankan, berarti saya tidak punya hak penuh terhadap diri. Tidak punya hak penuh terhadap harta. Jadi kapanpun Allah minta, kita harus siap. Salat 5 waktu, kalau sudah Allahu Akbar, tinggalkan semua aktivitas kita ibadah kepada Allah. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, biar kata lapar mau makan, kalau belum waktu maghrib nggak boleh makan kan? Itu berarti kita tidak punya wewenang penuh terhadap diri kita. Kalau sudah masuk ke ranah ibadah, jadi udah nggak bisa lagi. Biar seenak apapun tuh kolak, kalau belum maghrib belum boleh kita sentuh, meskipun halal dia kan. Rendang halal, tapi boleh kita makan kalau sudah azan maghrib. Termasuk istri sendiri tapi ya, halal dia, tapi kan belum boleh kalau belum maghrib ya. Tapi kalau bisa terawih, habis terawih lah ya. Waktunya juga sempit. Nah, harta begitu juga. Kita punya harta, tapi kalau kata Allah kita harus mengeluarkan untuk zakat, kita keluarkan harta itu. Jadi kita tidak punya kepemilikan penuh terhadap harta, bahkan badan kita. Itulah disebut dengan abdun. Nah, orang-orang Mekah itu, kafir Quraisy, mereka tahu istilah ini, maka mereka tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Padahal kalau kita secara totalitas menghambakan diri kita kepada Allah, maka sama seperti seorang budak, siapa yang menanggung keperluannya? Majikannya. Jadi kalau kita totalitas menghambakan diri kepada Allah, siapa yang mengatur hidup kita? Allah. Siapa yang menjamin kehidupan kita? Allah. Dicukupi semuanya. Maka kata Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu. Barang siapa yang orientasinya dunia, Allah akan bikin urusannya itu tercerai-berai, berantakan. Wa ja'ala al-faqra baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Di bawahnya kurang terus. Padahal rumah mentereng, mobil berderet, Rubicon juga ada di situ. Tapi tetap aja merasa kurang deh ya. Kita disuruh bayar pajak, rakyat bijak taat pajak. Dimakan pajaknya. Dianya kagak bayar pajak. Iya ya, pajaknya nggak dibayar. Iya. Harus kita kemplang emang pajaknya begitu. Oknum sih ya, oknum. Cuman nyebelinnya oknumnya, ya nyebelin lah. Jadi kalau kita orientasinya dunia, itu Allah akan jadikan naudzubillah min dzalik kefakiran di pelupuk mata. Jadi bawaannya itu kurang terus. Bawaannya nggak cukup terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang akhirat orientasinya, faraq apa ayatnya itu? Hadisnya. Allah jama'allahu syamlahu atau amarahu. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Maksudnya segala urusannya akan diberesin oleh Allah. Jadi kalau sudah Allah yang turun tangan, kelar. Jadi kita punya masalah seberat apapun, udah serahkan ke Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Seperti Siti Maryam ketika dia punya masalah, melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah, terus kata Allah, kamu balik ke Aqsa. Tugas kamu di sana. Tapi saya sudah kabur dari sana karena saya difitnah, pelacur segala macam. Karena hamil dan punya anak tanpa suami. Gimana saya menyelesaikan itu? Udah itu urusanku, kamu balik aja ke sana. Ya. Apa tugas Siti Maryam? Diam aja udah, diam biar Allah yang menyelesaikan. Maka kata Siti Maryam, ini nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ya udah saya balik, tapi saya bernazar kepada Allah, saya puasa. Apa puasanya? Diam aja. Jadi kalau kita punya masalah seberat apapun, serahkan ke Allah, udah kita cukup diam aja. Allah yang akan bikin kelar urusan kan. Nggak bicara. Nggak usah bicara, ya, nggak usah banyak bicara. Ya Allah.
Terus wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan qalbunya itu selalu merasa cukup. Karena ya memang intinya di situ merasa cukup kan. Berapapun yang kita dapat, kalau nggak merasa cukup tidak akan pernah cukup. Ada orang yang per bulan dia buat jajannya doang itu 40 juta buat jajannya doang itu. Masya Allah. Di luar kebutuhan hidup sehari-harinya buat jajan doang itu 40 juta. Tapi nggak cukup juga gitu. Sementara ada orang yang jajannya dong cuma 400.000 sebulan, cukup. Ada orang gajinya 100 juta atau bahkan mungkin lebih. Tapi buat nyekolin anaknya susah luar biasa. Sementara ada tukang beca punya anak 5 jadi dokter. Masya Allah. Berkah tadi. Berkah benar. Permasalahannya bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa lapang hati kita untuk bisa bersyukur atas apa yang kita punya sebenarnya. Mungkin saya pernah cerita juga ada salah seorang pengusaha dia punya kapal buat ngirim-ngirim barang. Kalau sebagian orang punya motor buat ngirim barang, kalau dia nggak kapal, ngirim macam-macam lah itu, ngirim minyak apa segala macam, kapal besar. Duitnya nggak ada serinya lah kalau menurut saya. Rumahnya di tengah kota Jakarta, pakai lift. Buat saya rumah ada lift itu udah amazing banget lah menurut saya. Pakai lift ya. Pakai lift. Kalau renang di tengah kota, kalau di pinggir masih mending lah di tengah kota. Menurut saya luar biasa gitu. Tapi dia ngeluh, dia punya anak 2, dia bilang, anak sih 2 ini kuliahnya nggak kelar-kelar Ustaz. Gak beres-beres ini, pindah sini, pindah situ, masalah nggak berhenti-berhenti gitu. Saya 5 bersaudara dengan adik kakak saya, dia anak kedua kalau nggak salah. Kami 5-5-nya itu, saya dia orang ini apa namanya ekonomi, S2 ekonomi. Kakaknya rektor, adiknya dekan, terus ada yang dokter. Dokter. 5-5-nya sukses. Padahal bapak saya petani doang Ustaz. Di bapak kami yang petani, anaknya 5-5-nya sukses. Pendidikannya paling rendah S2. Dan mohon maaf, secara ekonomi kami mapan semua gitu dia. Sementara kami udah pada mapan, mendidik anak 2 aja nggak beres-beres ini Ustaz. Masalahnya di mana ini? Insya Allah. Saya bilang jangan-jangan yang hilang itu berkahnya Pak. Iya kayaknya. Orang tua dulu pontang-panting minjem sana pinjem sini buat nyekolahin kami gitu. Sekarang kami nggak perlu minjem, berapa butuhnya? Merem aja kita kasih udah. Kalau perlu kita beli sekolahnya katanya. Tapi ternyata nggak bisa membeli ilmu. Masya Allah. Luar biasa ya. Saya bilang coba dah orientasinya kita lurusin lagi Pak. Tuh akhirat tuh. Iya kayaknya itu dah. Insya Allah. Ini kalau orientasinya adalah Allah, kita totalitas menghambakan diri kepada Allah, maka Allah akan beresin ya akhirat kita insya Allah. Alhamdulillah sekarang istrinya ngaji itu luar biasa. Yang dulu mohon maaf sukanya melihara anjing, sekarang udah nggak mau lagi pelihara anjing di rumah, mengganti jadi melihara kuda. Itu buat biaya ngerawatnya aja 20 juta. Aduh. Saya bingung Ustaz, mendingan biarin dia melihara anjing yang murah itu apa kuda aja yang halal tapi mahal. Bingung lagi. Luar biasa. Jadi kalau orientasi akhirat itu Allah akan bikin cukup. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di dalam kalbu kita. Terus wa atat sudunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang dalam kondisi bersimpuh. Jadi kita yang menguasai dunia, bukan kita dikuasai oleh dunia. Syaratnya apa? Abidun itu. Kita menjadi hamba Allah secara totalitas. Makanya kita sampaikan kemarin, dari 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul, yang Isra Mi'raj cuma Nabi Muhammad. Tapi Allah nggak sebut tuh subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi Allah bilangnya subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah karena beliau sudah totalitas menjadi hamba Allah ini. Diakui tadi ya. Diakui. Kita baru ngakunya hamba Allah. Dari siapa ini hamba Allah? Kita mengklaim. Tapi apakah Allah terima diakui kita sebagai hambanya? Nah itu butuh. Ya, tapi nggak apa-apa, pede aja dulu, ngaku aja hamba Allah kan.
Iya. Sebenarnya itu apa? Biasanya hamba Allah itu angkanya kecil ya. Kalau angkanya besar disebut namanya besar, pede dong. Tapi kalau siapa ini siapa ini ngasih cuma goceng? Hamba Allah. Ya udah hamba Allah aja dah. Haji Somad itu. Tapi kalau ngasihnya besar, oh, namanya disebut bukan hamba Allah lagi udah itu. Alamat. Nah, itu sifat. Berarti abidun wala ana abidun ma'abattum. Kalau aku nyembah Tuhan kalian, aku nggak bisa disifati sebagai abdun. Sebagaimana kalian meskipun nyembah apa yang aku sembah, nyembah Allah, tapi kalau modelnya begitu, 50-50 atau part-time begitu, itu nggak bisa disebut atau disifati dengan abid. Makanya di sini nggak pakai kata kerja, bukan wala ana a'budu ma abattum atau wala antum ta'buduna ma a'bud. Nggak kata kerja, tapi langsung isim fa'il kata benda untuk menjelaskan bahwa nyembah Allah dengan model begitu nggak bisa disifati sebagai hamba, nggak bisa. Jangankan itu, separuh-separuh aja kalau kata Ibnu Abbas nggak diakui. Kalau kata Ibnu Abbas itu ada ayat Al-Quran itu diturunkan sepaket. Di antaranya adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini sepaket nih. Jadi kalau dikerjakan salah satunya, itu nggak diterima kata Ibnu Abbas. Jadi kalau orang sholat tapi nggak bayar zakat padahal dia mampu, maka sholatnya nggak diterima kata Ibnu Abbas. Atau sebaliknya, bayar zakat tapi nggak sholat, zakatnya nggak diterima. Nggak diterima. Menurut Ibnu Abbas ya. Tapi ini jangan kita sampaikan ke orang yang bayar zakat. Gitu, Pak, saya bayar zakat. Bapak sholat apa enggak? Ya itu dia, saya agak jarang nyala. Udah nggak diterima. Bawa balik. Jangan, nanti dia nggak dapat sama sekali. Ya, nggak apa-apa kita terima. Nggak perlu kita cek ya dia sholatnya apa enggak. Cuma menurut Ibnu Abbas, nah untuk kita introspeksi, kata Ibnu Abbas nggak diterima itu. Jadi status hambanya belum dapat tuh. Wah, padahal kita sholat tapi nggak zakat atau zakat tapi nggak sholat. Apalagi modelnya nyembah Allah satu pekan nyembah Lata Uzza itu nggak bisa disifati sebagai hamba. Terus ma abadtum. Ma kalau dalam bahasa Arab ini itu untuk li ghairi aqil. Artinya untuk yang tidak berakal. Kalau berakal biasanya bilangnya man. Man hadza, siapa ini? Tapi kalau ma hadza, apa ini? Kalau udah apa ini berarti nggak benda yang tidak berakal. Berarti kita bilang meja, laptop, handphone, listrik, itu bilangnya ma. Nggak bisa kita bilang man hadza. Kalau man hadza berarti siapa ini? Siapa ini? Ini lampu sih. Nggak cocok dengan siapa, harusnya apa. Iya, apa ya gitu. Nah, ma ini kira-kira untuk itu. Jadi dia untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, kata Ibnu Juzai dalam At-Tasil yang Ulumit Tanzil, kenapa di sini pakai ma abadtum untuk menjelaskan apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang tidak punya akal. Berarti benda mati dia gitu. Lalu di sini ma'abud, apa yang aku sembah? Kenapa pakai ma? Ini bukan berarti sama, tidak berakal, tapi untuk menyesuaikan kalimat. Karena di sini wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud gitu. Bukan man a'bud. Ya, jadi yang di sini itu karena menyesuaikan kalimat kata Ibnu Juzai, bukan menunjukkan bahwa yang kita sembah itu adalah sesuatu yang tidak berakal, bukan. Tapi yang mereka sembah adalah sesuatu yang tidak berakal. Yang boro-boro buat nyelamatin kita, buat nyelamatin diri mereka sendiri aja nggak bisa sebenarnya. Kita sambit tuh patung, dia nggak bakal lempar balik. Nggak bisa. Kita patahin tangannya, dia nggak bakal ngelawan. Itu yang makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia nunggu orang-orang semua pada keluar kampung, terus dia masuk ke tempat ibadah, dia hancurin itu patung-patung itu yang kecil-kecil. Yang gede nggak dihancurin, kapaknya dikalungin di leher patung yang gede. Begitu udah pulang tuh, masuk lewat situ, kaget. Tuhan-tuhan kita kepalanya pada kemana nih? Ulah siapa nih? Kata mereka, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda yang kerjaan itu mencaci-caci maki tuan-tuan kita, namanya Ibrahim. Ini pasti kerjaan dia nih. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Panggil Ibrahim, kita sidang dia. Begitu dipanggil disidang. A anta fa'alta
bi alihatina ya Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami nih wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu yang kita sampaikan. Yang menghancurkan yang gede ini. Jadi ininya ke beliau, yang gedenya nunjuknya ke patung. Oh, Yang ngancurin patung-patung kecil yang gede ini. oh yang gini gitu ya. Yang gede ini sebenarnya gitu. Tapi yang gede ini. Maka ada kabiruhum haza, ada hazanya. Mestinya kan kalau yang gede gede aja. Qala bal fa'alahu kabiruhum, gitu. Enggak pakai haza, tapi di ayatnya itu kabiruhum haza. Haza itu ini. Dalam surat Al-Anbiya. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza, yang gede ini. Lagian sih yang gede campur sama kecil-kecil. Ya marahlah dia. Yang gede sama yang gede dong, jangan yang kecil. Makanya yang kecil-kecil dia hancur-hancur. Itu buktinya tuh kapaknya nempel di lehernya. Kalau nggak percaya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba aja tanya tuh sama patung-patung itu. Tsumma nukisu ala ru'usi, mereka nunduk. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau tahu Ibrahim, mereka itu ngomong aja nggak bisa. Terus ya nggak mungkin kita tanya sama mereka. Orang mereka nggak bisa ngomong. Jadi mereka nggak bisa ngomong, ya nggak bisa. Mereka nggak bisa ngomong, kalian sembah. Iya. Ngomong aja nggak bisa, kalian sembah. Iya. Nyelamatin diri mereka aja nggak bisa. Bagaimana menyelamatkan diri kalian? Iya juga ya. Ah, udah mulai tuh. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Terus sampai akhirnya kata Namrud, oh bahaya ini. Kalau dibiarkan dialog terus-menerus akan makin banyak orang yang tersadarkan, akhirnya tidak mau menyembah benda yang tidak berakal ini. Maka kata Namrud, udah, yang tanya-tanya mulu, capek, pusing kepala kita. Bakar aja, bakar. Harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kita buka itu di surat Al-Anbiya. Surat ke-21. Udah di sekarang bangun. Sekarang tadi kedisian. Lihat handphonenya. Dari 57, 58, 59 sampai Ya sebenarnya nomornya. Parah ya. 69. Panjang ini kisah ya. Dari 57 sampai 69. Sampai 70 lah. Tafsirul ayat bil ayat. Apa? Tafsirul ayat bil ayat ya. Ayat ditafsirkan sama ayat. Ya. Iya gitu ya. Ada yang baca? Ya. Jadi nyalain nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Sebentar sebelum terjemahnya. Pertama baca Quran kita awali dengan ta'awuz ya. Ta'awuz. Terus yang kedua harriqu. Harriqu ini orangnya tafkhim apa tarqiq nih? Jadi kalau dia meskipun ada syiddah maaf sebelumnya berbaris fathah syiddah itu kalau rohnya berbaris kasroh itu dibacanya muraqqaq tarqiq. Jadi kayak min syarri bukan min syarri tapi syarri sama tipis sama dengan qalu harriqu bukan harri tapi harriqu tipis karena rohnya berbaris kasrah sama seperti syarri bukan syarri ya. Min syarri ma khalaq bukan min syarri tapi syarri. Oke, terjemahnya. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ya Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi. Dan mereka berbuat jahat Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Ya. Ini kisah menunjukkan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu dia tidak berakal. Jangankan berakal, ngomong aja nggak bisa kan. Berarti menunjukkan itu mak di sini sesuatu yang tidak berakal itu kata Ibnu Juzai. Wala ana abidum ma'abattum. Di maknanya aku tidak akan menyembah sesuatu yang ngomong nggak bisa, berpikir nggak bisa, apalagi mau menyelamatkan kita. Gimana dia menyelamatkan kita? Menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa. Diselepet sama bocah aja matanya nggak bisa ngelawan dia. Bagaimana dia mau melindungi kita, melindungi diri sendiri aja nggak bisa. Terus wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena kalau kalian mau nyembah apa yang aku sembah, kalian harus totalitas masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam totalitas. Belajar tata cara sholat, nyembahnya seperti apa, bagaimana cara nyembahnya, itu semua diajarkan dalam agama kita. Jadi kita nyembah Allah itu harus dengan cara yang diajarkan oleh Allah.
bukan dengan kreasi kita. Nah, mereka maunya sesuai dengan ide kreativitas mereka. Jadi sebulan nyembah Allah, sebulan nyembah berhala, atau setahun nyembah Allah, setahun lagi nyembah berhala, gitu seterusnya. Itu kan kreativitas. Nah, Allah tidak terima. Seperti dalam surat An-Najm ayat 23. Ini kata Ibnu Katsir ya. Jadi wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak bisa disifati sebagai hamba penyembah Allah yang aku sembah. Kenapa? Karena kalian nyembahnya tidak dengan cara yang Allah syariatkan, tapi dengan cara yang kalian bikin sendiri kreativitasnya. Jadi nyembah Allah itu harus dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Surat An-Najm ayat 23. Dah semua? Sebentar. Daud. Nyalain. Daud dulu. Udah bunyinya. Nah, bunyi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, yang artinya itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingin oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi udah ada aturannya cara nyembah Allah, tapi mereka nggak mau pakai itu. Mereka mau sesuai dengan selera mereka. Maka itu mereka tidak bisa disifati dengan abidun. Terus ayat ini kata Imam At-Tabari itu penegasan. Kan diulang 2 kali kan? Di sebelum ayat wala ana abidun ma'abatum sama wala antum abiduna ma'abud. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. 2 kali disebut. Ini menunjukkan taukid. Jadi pengulangan dalam Al-Quran itu maknanya adalah taukid. Apa arti taukid? Penegasan. Jadi pengulangan dalam Al-Quran, baik pengulangan kata atau pengulangan ayat, itu maknanya taukid, penegasan. Ada juga pengulangan kata ya. Ini pengulangan ayat ini. Ada dalam Al-Quran misalnya pengulangan kata. Misalnya, innaka anta al-azizul hakim dan seterusnya. Ka ini artinya engkau, anta artinya engkau juga. Inna sesungguhnya, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau juga. Jazakallah khair. Jadi innaka anta itu artinya pengulangan kan? Ini engkau, ini engkau. Nah, pengulangan ini maknanya taukid. Berarti kata anta ini jangan diterjemah engkau, diterjemahnya benar-benar. Jadi sesungguhnya engkau benar-benar. Sama seperti innahum humu. Innahum ada hum lagi gitu. Innahum hum lagi. Ya. Innahum humul mufsidun, ya kan? Hum artinya mereka, hum artinya mereka. Ini kan 2 kali diulang. Berarti yang kedua ini jangan diterjemah mereka, diterjemahnya benar-benar. Gitu. Sesungguhnya mereka benar-benar, gitu. Jadi pengulangan dalam bahasa Al-Quran itu taukid, artinya penegasan.
Berarti ditegaskan oleh Allah bahwa antum tidak bisa disifati sebagai penyembah Allah dan kalian tidak akan mungkin menyembah Allah. Itu maknanya. Jadi kan sedang, akan, atau selalu kebiasaan. Jadi tidak sedang menyembah, tidak akan menyembah, dan selalu tidak akan pernah menyembah Allah. Ini mukjizat. Ini orang-orang kafir yang datang ngasih tawaran itu, kata Ibnu Juzai, sampai mati nggak ada yang nyembah Allah. Siapa yang datang itu? Abu Jahal, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, terus Utbah, siapa lagi? Ubay bin Khalaf dengan Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Ini semua orang nih yang datang, ada sekitar 8 orang, itu sampai mati, nggak ada satupun yang menjadi muslim. Kalau seandainya dari 8 orang yang datang ini nawarin ke Rasul, ada satu saja yang muslim, berarti ayat ini udah gugur nih. Gugur. Karena kan ada satu yang muslim. Ini kan Allah tegaskan kalian tidak akan pernah menjadi hamba Allah dan tidak akan pernah nyembah Allah. Ternyata misalnya satu nyembah Allah, beriman gitu. Berarti ayat ini udah nggak mujizat lagi, gugur ini. Udah nggak bisa dipakai. Gitu. Nah ini menunjukkan sampai ini begitu turun. Sampai mereka mati itu sekian tahun lagi masih. Jadi sekian tahun itu Allah sudah pastikan mereka tidak akan pernah nyembah Allah, dan sampai mati ternyata mereka mati dalam kondisi kafir. Sama seperti surat Al-Lahab kemarin. Jadi kalau surat Al-Lahab itu turun terus ternyata 5 tahun berikutnya dia menjadi muslim, nah itu berarti ayat itu udah gak mujizat. Harus dihapus, harus diamandemen. Kenapa? Orangnya udah taubat gitu. Tapi ini menunjukkan mujizat Allah. Jadi biar bagaimanapun orang itu gak bakal muslim, gak bakal menjadi mukmin dia. Ini penegasan. Nauzubillah min dzalik ya. Orang kalau sudah jadi Allah klaim kamu tidak akan beriman, sampai mati nggak beriman dia. Meskipun berbagai macam cara dan upaya, nggak akan sama sekali. Terakhir kita habisin lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliya dinun. Ini cara bacanya lakum dinukum waliya. Maaf, waliya dini ya. Waliya dini bukan dinun. Lakum dinukum waliyadin, bukan waliyadin. Kalau waliyadin artinya hendaklah dia ngutang. Kalau waliyadin bagiku agamaku. Jadi kalau baca lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan hendaklah dia ngutang. Pantesan saya baca surat Al-Kafirin utang mulu Ustaz. Kalau lunas utang. Salah baca berarti. Harusnya waliyadin. Li-nya jangan sampai hilang. Yang berubah jadi al. Itu masih sering kita dengar imam baca gitu. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Maksudnya waliyadin. Gitu. Ya, supaya debt collector minggat ya. Tapi kalau waliyadin datang lagi dia. Sampai ke panci-panci kredit itu. Kalau bisa ngomong semuanya itu kredit bunyinya. sampai ada amil zakat datang, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini kita panitia zakat. Terus lihat rumah bapak itu besar, mobil bapak juga besar, bini bapak pun besar. Tapi bapak belum bayar zakat ini. Aduh, mohon maaf Ustaz, rumah saya memang besar tapi masih kredit. Mobil saya besar juga masih kredit. Yang lunas cuma bini saya doang, mau diambil ambil dah. Enggak lah ya, nauzubillah dzalik. Kalau bunyi rumah itu kredit. Mungkin sebabnya adalah salah baca di sini ya. Jadi lakum dinukum waliyadin gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sikap tegas. Tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Tegas.
Muamalah, oke. Kita simpan pinjam, bermuamalah, bahkan ngutang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngutangnya sama siapa? Orang Yahudi. Rasul punya hutang sama orang Yahudi. Kenapa Rasul berhutang ke orang Yahudi? Pertama, untuk menjelaskan bahwa dalam masalah muamalah boleh dengan non-muslim. Yang kedua, kalau Rasul ngutangnya ke sahabat, mustahil dikasih. Udah gak usah ngutang, bawa aja ya Rasul. Pasti gitu kan? Makanya nggak mungkin ngutang ke sahabat. Kalau kita, kira-kira kita mau ngutang ke orang, tapi kalau kita ngutang, pasti ujung-ujungnya dikasih. Dengan orang yang kalau kita ngutang, memang benar ngutang, ditagih nanti. Kira-kira milih yang kemana tuh? Yang kira-kira bakal dikasih aja Ustadz lah. Kira-kira nggak bayar. Kayaknya kalau ngutang ke Pak Wasbir, ujung-ujungnya, udah Pak, bawa aja. Kayaknya ke Pak Wasbir aja deh. Daripada mayut gitu. Tapi Rasul justru ngutangnya ke orang Yahudi. Nyari yang malah suruh bayar Iya, gitu. yang harus bayar, carinya harus bayar gitu. Tapi kalau masalah akidah nggak ada toleransi. Harga mati, lakum dinukum waliyadin. Buatmu agamamu, bagiku agamaku. Nggak bisa dicampur-campur. Nggak bisa. Nanti Idul Fitri kamu ikutan ya? Iya, nanti penting Natal-Natalan kamu datang ya? Iya, gampang gitu. Kita barteran aja tuh, nggak bisa. Tapi kalau ngasih kuehnya boleh. Misalnya ke Lebaran, dia kirim opor, ayam, gendar, rengginang, akar kelapa segala macam, boleh kita kasih. Itu babnya muamalah. Nanti pas dia Natalan dia kirim juga kue, nastar segala macam ke kita, ambil, nggak ada masalah. Jangankan kue kan, termasuk makanan hasil sembelihan juga boleh. Yang penting bukan daging babi, daging anjing aja, nggak apa-apa kita makan. Babnya muamalah gitu. Tapi ini kan dikasihnya pas momen Natalan sambil Idul Fitri, ya nggak apa-apa. Berarti dia motong ayamnya pas Natalan. Kalau Natalan kan potong ayam mungkin kan. Jadi boleh aja, nggak apa-apa. Karena itu babnya muamalah. Tapi kalau sudah masuk ranah akidah nggak boleh. Tegas ini. Dibagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menjadi pedoman yang jelas dalam bersikap wala dan bara. Wala itu artinya loyalitas, bara berlepas diri, bebas ya. Loyalitas kepada Islam, non-Islam kita berlepas diri, nggak mau ikut-ikutan. Jadi tidak ada kompromi dalam masalah kesyirikan, apapun model dan bentuknya. Meskipun tadi setahun dia nyembah Allah, sehari doang dia nyembah berhala, nanti setahun lagi dia nyembah Allah, itu tetap nggak bisa diterima. Jadi nggak ada toleransi dalam masalah akidah. Ditegaskan ya. Nah, seperti dalam surat Al-Isra ayat 84 dan surat Yunus ayat 41. Kita buka Al-Isra dulu 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Kullun ya'malu ala syakilati. Masing-masing beramal sesuai dengan ya, amalnya masing-masing, keyakinan masing-masing. Tapi ini bukan dalil tentang coklat. Jadi ada orang ngomong, Al-Quran itu segala sesuatu itu dibahas dalam Al-Quran. Ada semuanya, termasuk coklat. Lah, coklat di mana ayatnya Al-Quran? Ini dia surat Al-Isra ayat 84. Kullu ya'malu ala syakilati. Syakilati itu adalah coklat. Ini ngaco ya, nggak ada. Jadi masing-masing itu kita beramal sesuai dengan keyakinannya. Nanti Allah lebih tahu siapa yang lebih berada dalam kebenaran. Dalam surat Yunus ayat 41,
Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi masing-masing. Tapi ini berlaku bagi non-muslim. Kalau bagi orang muslim nggak bisa. Jadi kita ajak dia ibadah, ajak dia sholat. Udahlah, urusan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin lah. Gak bisa, kamu dinnya apa? Islam. Ya udah, Islam harus ikut sembahyang, ikut sholat, ikut puasa. Ya, urus masing-masing aja udah, lakum dinukum waliyadin. Kalau KTP-nya muslim kita ajak, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau udah lakum dinukum waliyadin, nggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mau nasihatin, lakum dinukum waliyadin, gak usah ikut campur, terserah masing-masing. Kalau begitu berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau dia muslim, kita ajak terus. Meskipun dia nolak, nggak mau, besok ajak lagi terus sampai akhirnya dia terpaksa atau nggak enak ikut ya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman jamaah tabligh itu begitu. Hari pertama, ya masya Allah, sabar telaten. Pak, masjid yuk. Gak usah ngajak masjid, kemudian dulu aja. Jalan. Ini datang lagi, Pak, masjid lagi yuk. Udah beda tuh. Kok datang lagi aja. Yaudah duluan aja, saya belakangan nanti. Datang lagi, Pak, kemarin sedungin Bapak nggak nongol, katanya belakangan. Ayolah Pak. Yaudah nanti masih ada kerjaan. Apa kerjaannya? Udah mulai itu. Ini ngurusin. Ayo saya bantuin. Kalau udah selesai kita masjid ya. Akhirnya bener dibantuin tuh. Udah kelar. Oh, iya ya gimana nih? Yaudah ke masjid. Akhirnya terpaksa dia ikut ke masjid. Terpaksa lama-lama. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi enak. Awalnya mungkin terpaksa. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Oh itu luar biasa tuh. Telaten. Gak bisa. Begitu nolak pertama. Yaudah lakum dinukum waliyadin aja. Itu udah langsung berhenti. Mentok. Jadi lakum dinukum waliyadin atau faqul li amali walakum amalukum itu adalah untuk orang non muslim. Jadi kalau sesama muslim kita punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan, saling mengajak. Di grup di share, ayo ngaji yuk, ayo ngaji yuk. Gak bisa dia keluar lakum dinukum waliyadin ya. Gak bisa, ini lakum dinukum waliyadin bukan di situ tempatnya, bro. Kalau udah beda agama baru, maka di sini bilangnya din, lakum dinukum waliya dini. Ini aslinya ada huruf ya di situ. Dini aslinya. Waliya dini aslinya begini. Dini. Ya-nya ya nisbah, artinya agamaku. Jadi di sini ada akunya tuh. Sama seperti surat Az-Zariyat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni, nah bunyinya ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bunyinya ni itu. Artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Di sini ada ku-nya. Kalau nggak kita perhatikan barisnya, ini hanya menyembah saja. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maka itu ada sebagian kelompok yang meyakini semua agama itu benar.
Karena semua agama mengajarkan ibadah. Berarti sesuai dengan surat Az-Zariyat 56 ini. Jadi tujuan penciptaan itu adalah untuk ibadah. Nggak disebut siapa yang disembah. Pokoknya nyembah aja. Menyembah matahari kek, menyembah patung kek, menyembah Nyi Roro Kidul kek, Nyi Roro Elor kek, Nyi Roro Wetan, Kulon, terserah lah. Yang penting dia nyembah, beribadah. Kalau sudah beribadah, berarti dia sudah benar tuh agama. Ibaratnya sama-sama mau ke surga, cuman beda jalur doang. Ada yang lewat Serpong, lewat Parung, lewat Lebak Bulus. Ujung-ujungnya sama, mau ke mana? Mau ke Fatmawati, mau mana? Terserah lah. Ya. Karena apa? Karena di sini nggak disebut objeknya. Nyembah apa? Nggak disebut. Karena nggak disebut, berarti semua orang yang punya peribadatan atau menyembah sudah sesuai dengan surat ini. Gitu. Alasannya gitu. Nah, dia belum belajar. Ente nggak baca sih. Akhirnya itu jangan diwakop, makanya bacanya diwasol. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu doang emang nggak kelihatan objeknya. Tapi kalau dibaca wasal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, ini artinya aku. Akunya balik kemana? Ke Allah. Berarti kalau yang disembahnya bukan Allah, nggak masuk kategori ibadah gitu. Sama di sini juga. Lakum dinukum waliyadini, aslinya nih. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Di sini harus jelas agamaku. Bukan bagiku agama. Agama yang mana ini harus jelas agamanya. Ni-nya itu agamaku, penentu. Maka kata Al-Mawardi, kalian akan mendapatkan balasan dari amal kalian dan aku pun akan mendapat balasan dari amalanku. Tapi kata Ibnul Jauzi, ayat ini lakum dinukum waliyadin atau di surat Yunus ayat 41 tadi, itu secara hukum dia sudah dinasakh, sudah dihapus. Ya. Sudah tidak ada lagi buatmu agamamu, buatku agamaku. Dengan turunnya ayat perang. Banyak ayat perang. Jadi kalau beda agama harus ditawarin agama. Zaman Rasulullah SAW itu Rasul mengutus para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal, tawarkan Islam. Kalau mereka terima, beres. Ajarkan tentang sholat, ajarkan tentang zakat dan seterusnya. Tapi kalau mereka menolak, suruh bayar jizyah. Menolak bayar jizyah, perang. Gitu. Jadi nggak ada lakum dinukum waliyadin, nggak ada. Itu dalam surat At-Taubah ayat 28 sampai 29 misalnya. Kita buka. Jadi setelah Fatu Mekah, itu sudah jelas. Tidak lagi lakum dinukum waliyadin. Maksudnya begitu beda, oh yaudah selesai. Enggak, tawarkan Islam. Ajak kepada Islam. Ini kata Ibnul Jauzi, surat At-Taubah ayat 28 sampai 29. Innamal musyrikuna najas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang,
maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi setelah Fatu Mekah itu, kata Allah, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis, kotor. Mayoritas ahli tafsir maknanya kotor secara maknawi, bukan secara fisik. Oh. Meskipun secara fisik memang kotor. Jadi orang-orang non-muslim itu mereka nggak ngerti. Mohon maaf, istinja, mandi janabah, nggak ngerti mereka. Bahkan sebagian yang nggak tahu masalah cebok itu nggak ngerti cebok. Kalau bahkan udah sampai juga di Jakarta ya, misalnya di beberapa kota-kota besar, itu urinoir itu nggak pakai air dia kan, ya pakai sensor itu. Jadi kita pergi baru keluar air. Akhirnya bingung kita ceboknya bagaimana nih? Nah, itu dipencet kok nggak keluar-keluar nih bagaimana nih? Sementara belum cebok kita kan. Nah, orang barat itu biasa begitu. Jadi mereka selesai, udah tarik resletingnya jalan, begitu jalan, keluar air kan. Kita orang muslim kan mesti cebok. Jadi nggak mungkin kita pergi dulu, keluar air baik lagi kan. Eceret-eceretan kemana-mana nanti. Ini mereka nggak kenal cebok. Orang-orang Korea itu kelihatannya doang ganteng, pakai jas, pakai dasi, bawa pesing. Bawa pesing. Mereka nggak istinja, nggak cebok, malah cebok. Orang barat juga sama, rata-rata begitu. Pokoknya kalau mereka orang-orang musyrik itu mereka nggak ngerti kebersihan. Bahkan mungkin kalau ada yang pernah ke Cina ya, itu betapa majunya luar biasa itu kota ya, teknologinya, terus gedung-gedungnya. Tapi ya bau pesing di mana-mana, pesing. Klosetnya kotor, la ilaha illallah. Karena mereka nggak ngerti istinja. Muslim lah yang ngerti istinja. Meskipun kita negara yang terbelakang, negara yang tertinggal, tapi kita ngerti bersih-bersih lah. Mungkin pakaian kita bukan pakaian mewah, pakaian lusuh. Rumah kita juga rumah sederhana, tapi kita ngerti ada wudhu di situ, ada cebok, istinja. Sehingga suci, ada mandi janabah. Jadi kalau mandi janabah itu dia bikin fresh, bikin segar, bikin sehat dan bersih ya. Kalau nggak mandi janabah kotor. Makanya sebenarnya orang muslim itu kalau dia bekerja itu lebih produktif dibandingkan orang non muslim. Karena orang muslim itu mohon maaf dia pulang kerja kadang party dulu, mabuk-mabuk segala macam, pulang sampai rumah itu masih sepatu nempel baju, tidur aja di atas kasur itu. Bangunnya lebih malas. Orang muslim enggak, kita ganti baju, mandi dulu, terus sholat subuh lagi, lebih fresh sebenarnya. Nanti kebersihan. Orang non muslim nggak ngerti. Tapi bukan berarti kalau ketemu sentuhan orang non muslim itu najis mughalazoh, bukan juga. Dicuci tangannya, salah satunya pakai tanah, itu, pasir atau tanah, 7 kali dicuci. Nah itu najis mughalazoh, bukan ya. Jadi najas di situ maknanya najis secara maknawi, bukan secara fisik, meskipun secara fisik mereka kotor. Maka fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim hadza. Mereka udah nggak boleh lagi masuk ke tanah haram. Itulah disebut tanah haram karena orang non muslim haram masuk ke sana. Makanya ibu kota Saudi kan di Riyadh, bukan di Mekah, bukan di Saudi. Nah, kenapa di Riyadh? Karena ibu kota itu punya tamu negara. Kalau misalnya ibu kotanya di Mekah, nanti tamu negara iseng-iseng masuk ke sana dia kan, dari Jerman, dari Jepang, dari mana-mana datang, dia masuk ke Mekah, itu nggak boleh. Maka ditaruh di Riyadh, jauh, sekitar 12 jam, 10-12 jam perjalanan ke Mekah, itu jauh, supaya tidak masuk tanah haram. Orangnya nggak boleh masuk, duitnya boleh. Ada McD, ada KFC, ada Starbucks, ada. Ya, orangnya nggak boleh masuk, duitnya mau masuk tetap. Hotelnya juga Hilton ada, Swiss Bell, Swiss Makom segala macam juga ada di situ. Duitnya mah datang juga tetap. Terus wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Kalau kalian takut miskin dengan tidak bolehnya masuk orang-orang non muslim, nggak usah khawatir, aku yang bikin kalian kaya, kata Allah. Temukanlah minyak. Setelah itu orang berbondong-bondong datang ke tanah suci.
Makanan berlimpah, segala macam itu semua laku di sana. Apa aja laku di sana itu. Masya Allah ya. Dan orang datang ke sana kayaknya nggak ada yang nggak bawa duit. Iya. Pasti bawa duit ke sana itu. Dan pasti dihabisin di sana. Walaupun disisain tinggal receh-receh doang. Itu pun buat sedekah akhirnya. Habisin duit. Nah, kaya mereka, kaya raya. Siapa yang bikin? Allah. Fasawfa yugnikumullahu min fadlihi insya'a. Berkahnya tanah haram itu. Terus qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangi. Nah, itu bukan lagi lakum dinukum. Oh, udah ente kita. Enggak begitu lagi. Perangi. Ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka menolak, perangi. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haq. Yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak beragama dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ridhai, perangi mereka hatta yu'tul jizyah, sampai mereka bayar jizyah, semacam pajak atau upeti. An yadin, di antara mana an yadin itu terjemahannya tunduk, maksudnya kalau kata Al-Mawardi bayarnya tuh bayar sendiri. Kalau misalnya dia orang kaya, nggak boleh dia nyuruh pembantunya, tolong dong kamu bayarin jizyah saya, nggak bisa. Mesti dia datang itu, bayar, serahkan an yadin itu dengan tangan sendiri, untuk menunjukkan bahwa Islam itu ya'lu wala yu'ala alaih, lebih tinggi derajatnya. Ya, jadi sikap lakum dinukum waliyadin kata Ibnu Al-Jauzi itu sudah dihapus dengan ayat-ayat perang, artinya kita tetap punya kewajiban untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Meskipun sudah beragama, tetap menyampaikan. Nggak harus menyampaikan dengan ayat, tapi kita sampaikan dengan sikap, dengan perilaku, perbuatan. Kita tunjukkan Muslim itu begini, Muslim itu punya kebiasaan ini, kebaikan itu. Dalam rangka mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama kita ya. Ya, yang penting jangan buruk-buruk. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas dari surat Al-Kafirun. Jadi sudah selesai surat Al-Kafirun, selesai ini kita akan lanjut ke surat Inna a'tayna al-kautsar insyaallah. Cuman Jumat depan ini lagi nih, libur lagi. Berangkat lagi umroh insyaallah. Tanggal 16 baru balik lagi. Ayolah kita bisa berangkat ke sana lah insyaallah. Amin amin ya Allah. Satu gerbong apa? Satu gerbong. Kalau nanti Kita tutup mungkin ya dulu. Kita tutup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu tanamkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran juga cinta kepada kita, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan dengan cahaya Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran datang menerangi alam kubur kita, dan mudah-mudahan ketika di padang mahsyar Al-Quran juga datang menerangi langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.